Hai Otakers, masih di channel Otak Ati Otak. Kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam dari anggota gerak tubuh manusia bagian bawah. Untuk kalian ketahui saja, anggota gerak tubuh bagian bawah ini terdiri atas 3 bagian, yaitu panggul atau pelvis, tungkai atau crus, dan kaki atau pes. Nah, untuk lebih memahaminya, kita bahas satu persatu ya Otakers. Oke, yang pertama adalah bagian panggul atau pelvis. Di sini hanya ada tulang panggul atau disebut juga dengan tulang koksa. Tulang panggul berjumlah 2, masing-masing satu pada bagian kanan dan satu pada bagian kiri. Tulang panggul terletak di bagian bawah perut antara kedua tulang pinggul. Tulang ini berfungsi sebagai penyangga berbagai organ dalam sistem pencernaan dan reproduksi. Selain itu, panggul juga menjadi penyambung antara tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Kemudian, bagian yang kedua adalah tungkai. Nah, bagian tungkai atau crus ini disusun oleh beberapa tulang, yaitu tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, dan tulang betis. Tulang paha, atau disebut juga dengan tulang femur, itu berjumlah 2, masing-masing satu pada bagian kanan dan kirinya. Fungsi dari tulang paha itu menghubungkan tulang bagian pinggul dan lutut, serta untuk menjaga badan pada saat kita berjalan. Femur atau tulang paha ini merupakan tulang pipa terpanjang dan terbesar. Pangkal tulang dekat panggul membentuk kepala sendi yang disebut caput femoris. Bagian ujungnya membentuk persendian lutut. Lalu, tulang tempurung lutut atau disebut juga dengan tulang patella yang berjumlah 2, masing-masing satu pada bagian kanan dan bagian kirinya. Tulang tempurung lutut merupakan tulang pipih berbentuk segitiga yang sudutnya membulat. Tempurung lutut ini berfungsi untuk melindungi lutut. Ketiga, tulang kering atau tulang tibia yang berjumlah 2, masing-masing satu di kanan dan satu di bagian kiri. Tibia atau tulang kering merupakan tulang pipa terbesar setelah tulang paha. Tulang ini ikut menopang berat tubuh bagian pangkal berbentuk persendian lutut dengan femur. Dan pada bagian ujung bawah terdapat tonjolan yang disebut malleolus medial atau mata kaki dalam. Tulang kering menghasilkan sel-sel darah merah dan menyediakan mineral, partikel kalsium, dan juga fosfor. Dan yang keempat, tulang betis atau disebut juga dengan tulang fibula. Juga berjumlah 2, satu pada bagian kanan dan satu pada bagian kiri. Fibula atau tulang betis merupakan tulang pipa yang paling ramping. Tidak turut menopang berat tubuh, tetapi menambah area perlekatan otot tungkai. Bagian ujung bawah fibula membentuk tonjolan yang disebut malleolus lateral atau mata kaki luar. Tulang betis memiliki fungsi untuk menyangga badan agar kuat dan seimbang, dan juga pastinya tempat melekatnya otot kaki. Anggota gerak tubuh bagian bawah yang terakhir adalah kaki atau pes. Tulang bagian kaki juga terbagi atas 3 bagian, yaitu tulang pergelangan kaki, telapak kaki, dan ruas tulang jari kaki. Tulang pergelangan kaki disebut juga dengan tulang tarsal. Totalnya berjumlah 14. Tulang pergelangan kaki juga berfungsi sebagai penghubung antara tulang kaki atau tungkai bagian bawah dengan telapak kaki. Keberadaan tulang ini tentunya membantu kita dalam menahan beban tubuh. Tarsal atau tulang pergelangan kaki terdiri atas 7 tulang kecil pada setiap kaki, yaitu 1 tulang loncat atau talus, 1 tulang tumit atau calcaneus, 1 tulang berbentuk kapal atau navicular,
1 tulang berbentuk dadu atau kuboid, dan 3 tulang cuneiformis berbentuk baji. Berikut ini pembagian tulang pergelangan kaki pada manusia, termasuk bagian kaki kanan dan kirinya. Tulang tumit atau tulang calcaneus berjumlah 2, masing-masing 1 kanan dan kiri. Tulang loncat atau tulang talus berjumlah 2, masing-masing 1 bagian kanan dan kiri. Tulang berbentuk kapal atau tulang navikular berjumlah 2, masing-masing 1 pada bagian kanan dan kiri. Tulang baji pertama atau tulang cuneiform medial berjumlah 2, masing-masing 1 pada bagian kanan dan kirinya. Tulang baji kedua atau tulang cuneiform intermediate berjumlah 2, masing-masing 1 di kanan dan kiri. Tulang baji ketiga atau tulang cuneiform lateral berjumlah 2, masing-masing 1 kanan dan kiri. Tulang dadu atau tulang kuboid berjumlah 2, masing-masing kanan dan kirinya. Lalu kedua, tulang telapak kaki atau tulang metatarsus berjumlah total ada 10. Tulang telapak kaki berguna sebagai pijakan agar saat kita berjalan itu seimbang. Metatarsal atau tulang telapak kaki terdiri atas 5 tulang pipa berbentuk bulat, panjang pada setiap kaki. Metatarsal pertama merupakan metatarsal yang lebar, pendek, dan panjang. Dan yang terakhir adalah ruas tulang jari kaki atau tulang falang pedis. Berjumlah total ada 28. Fungsi utama tulang jari kaki ini adalah menyalurkan tekanan maupun berat tubuh ke tumit. Tulang ini dapat menahan tubuh ketika tumit menyentuh tanah, yakni saat kita berjalan. Falangus atau tulang jari kaki terdiri atas tulang pendek berjumlah 14 buah pada setiap kaki. Setiap jari kaki terdiri atas 3 ruas tulang, kecuali ibu jari kaki yang hanya memiliki 2 ruas saja. Berikut ini pembagian tulang pada ruas jari manusia. Di antaranya, ruas tulang jari kaki belakang atau tulang falang proximal pedis berjumlah 10, masing-masing 5 pada bagian kanan dan 5 pada bagian kiri. Kemudian ruas tulang jari kaki tengah atau tulang falang pedis tengah berjumlah total ada 8, yaitu 4 pada bagian kanan dan 4 pada bagian kiri. Dan ruas tulang jari kaki ujung atau tulang falang distal pedis berjumlah 10, masing-masing 5 pada bagian kanan dan bagian kiri. Oke otakers, itulah tadi penjelasan lengkap mengenai macam-macam dari anggota gerak tubuh manusia bagian bawah. Buat kalian yang ingin membaca artikel terkait, bisa kunjungi website otak-atik-otak.com. Di sana, kalian juga bisa belajar sambil bermain kuis seru bersama teman-teman kalian. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya ya. Terus, buat yang belum subscribe, boleh dong di-subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya, biar kalian selalu update video terbaru dari Otak-Atik Otak. Oke, sekian dulu dari kakak. Salam dari Sabang sampai Merauke.